Oke, kita mulai Bu ya. Kita kan sedang melaksanakan kurikulum kita berkaitan dengan program sekolah penggerak. Mungkin bisa menceritakan hal-hal apa yang sudah dicapai sekolah kita selama 2 tahun ini. Terima kasih untuk SD Negeri 07. Setelah dinobatkan menjadi sekolah penggerak, kita sudah membagi tugas dan kewajiban berdasarkan tupoksi. Jadi di awal tahun pembelajaran saya itu membagi guru-guru tugas pokoknya dan tugas tambahannya. Untuk setiap guru ini saya kualifikasi berdasarkan kemampuan dan kinerjanya, Pak. Itu penting karena agar apa yang dilimpahkan tugas kepadanya memang sesuai dengan porsi dia, spesialis dia. Seperti guru kelas 1 itu tugas pokoknya itu mengajar kelas 1, Pak. Tetapi karena spesialis Ibu Indah latar belakangnya itu kan guru bahasa Inggris dulu, Pak. Tamatan bahasa Inggris. Jadi saya setelah dia mengajar bahasa Inggris, guru kelas 1, dia juga punya kewajibannya mengajar bidang studi bahasa Inggris di kelas-kelas tertentu seperti kelas 3. Ya Bu Indah, kelas berapa lagi Bu Indah? Kelas 1 dia mengajar itu. Kemudian untuk pengembangan diri siswa, tugas tambahan Bu Indah membina, mengawasi tentang sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata, Ibu Indah membinanya. Kemudian dia dikasih tanggung jawab juga untuk anak-anak pramuka kelas 1, 2, 3. Jadi Bu Indah punya tanggung jawab untuk kegiatan ekstrakurikulernya di pramuka. Begitu juga di seperti kelas 4 ya, yang sudah kurikulum merdeka. Kelas 4 itu Pak IG diberikan tugas wali kelas 4, Pak. Wali kelas 4, kemudian tugas tambahan Pak IG ini banyak sekali juga sama dengan Bu Indah. Selain mereka berdua ini komite pembelajar di kurikulum merdeka, Pak IG juga tim pembina Olimpiade matematik atau sains juga, Pak. Matematik dan sains. Selain itu Pak IG ini untuk bahasa daerah Bengkulu itu kan ada lombanya juga ya Pak IG. Karena dia Serawai, dia juga membina. Kemudian membina juga puisi, Pak. Ekstrakurikulernya. Puisi dia juga membina, Pak. Membina puisi. Dan kalau untuk lomba-lomba melukis, Pak IG juga ikut. Juga dibina juga dasar-dasarnya. Jadi seperti itu, Pak. Begitu juga kelas-kelas yang lain seperti itu juga. Ada pembina kesenian. Saya melihat kualifikasi akademiknya, saya melihat skillnya ada juga seperti itu. Jangan memberi tugas tambahan kepada guru bukan spek dia, maka tidak berkembang. Olahraga dia sukanya di mana? Oh, saya Bu sepertinya yang satunya suka bola kaki atau futsal, yang satunya suka bulu tangkis. Jadi mereka mengambil di porsinya seperti itu. Alhamdulillah itu kita buat jadwalnya. Itu di sore Rabu, sore Senin, seperti karate itu memanggil orang dari luar ya. Sore Senin, ada yang sore Selasa, sampai kita sore Jumat ya. Nah, itu untuk pramuka ekstrakurikuler wajib. Jadi intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Jadi intrakurikuler ini Pak, untuk kurikulum merdeka kelas 1, 2, kelas 4, 5, alhamdulillah kelas 3 Bapak sudah melihat sendiri tadi. Kelas 3 walaupun buku paketnya belum ada, masih menggunakan buku paket K13, tapi modul ajarnya, persiapan mengajar sudah membreakdown CP-nya, menganalisis CP-nya sampai ke TP, sampai ke ATP, mereka sudah melakukan seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Kaitannya dengan P5 seperti apa, Bu? Kalau alhamdulillah
alhamdulillah kalau P5 untuk SD Negeri 07 dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah melakukan seluruhnya, Pak. Sudah melakukan seluruhnya, tapi kami menggunakan tema yang sama. Untuk tema tahun ini itu gaya hidup berkelanjutan. Kita sudah sampai di sini, udah sampai di analisis lingkungan sudah anak-anak kita, observasi ke lingkungan sudah sampai anak kita sudah melakukan kemarin untuk membandingkan hasil analisis data hasil observasi dengan apa dampak-dampak dari temuan mereka. Itu kita menghadirkan guru tamu, Pak. Guru tamu itu kita hadirkan itu dari BPOM kemarin sudah ya. Nah, kita melakukan tanya jawab itu ada, Pak, divideokan semua. Kemudian dari Puskesmas itu judul untuk kelas 1, 2, 3 itu kunyit ya, makanan pewarna tapi dengan mengolah kunyit ya. Kalau 4, 5, 6 ada yang bunga telang, ada yang pandan, Pak. Jadi mengganti warna sintetis dengan warna alami. Alhamdulillah kemarin dijelaskan, dibeberkan, Pak, apa sih dampak dari pewarna sintetis, apa kandungan yang terkandung di kunyit, apa yang terkandung di bunga telang, apa yang terkandung di pandan. Alhamdulillah kami merasa puas dengan menghadirkan guru tamu dan mereka welcome sekali kemarin. Ya, terima kasih ya, ini luar biasa sudah mendatangkan pakarnya atau ahlinya, Bu ya. Iya, udah mendatangkan pakarnya. Supaya nanti dampaknya ya berkelanjutan ya, dampaknya berkelanjutan. Nanti kita bersama dengan sekolah itu terus gitu ya. Oke, kemudian tadi sudah sampai ke analisis, Bu ya. Iya. Perkenalan sudah ya. Sudah. Observasi sudah analisis. Langkah berikutnya nanti? Langkah berikutnya kita mungkin aksinya lagi ya, Pak ya. Karena mereka itu kan sudah mengetahui bahwa dampak dari sintetis dan ada penggantinya, mereka akan mencoba pandan itu bisa dibuat sebagai pewarna buatan ya, Pak ya. Nanti dia aksinya lagi bagaimana menghasilkan warna pandan itu. Kemudian kunyit mungkin kelas 1 apa kelas 2 kemarin itu mau bikin minuman segar dari kunyit. Kemudian untuk kelas 3 itu bunga telang. Bunga telang kelas 4 itu daun pandan dan bunga telang juga ada. Jadi saya lihat, Pak, anak-anak itu luar biasa. Sepertinya memang saya lihat mereka mengakui, Pak, dari BPOM kemarin, dari Puskesmas, dulu Bapak nggak ada seperti ini katanya kan, nggak ada Bapak seperti ini dulu. Iya, beginilah bentuk kurikulum Merdeka. Dulunya kita hanya belajar teori aja, Pak ya. Jadi dari teori ini di kokurikuler di P5 inilah mereka mempraktekkannya. Seperti mengobservasi, melakukan wawancara, itu kan bagian dari pelajaran bahasa kan, Pak. Ketika mereka wawancara, mereka menggunakan ilmu bahasa Indonesia yang didapat, bukan berarti dia menyatu intrakurikuler. Mantap, Bu, katanya. Luar biasa pendidikan sekarang yang dia memberi apresiasi yang luar biasa terhadap kurikulum Merdeka ini. Baik, sudah tertangkap, Bu. Terima kasih. Mungkin ini khusus untuk sesi sekolah-sekolah dulu sampai selesai baru sama Indah ya. Oke, sekarang kita ke pembelajaran ya. Saya lihat tadi yang disampaikan Ibu dan kami amati juga bahwa pembelajaran yang dilakukan kelas 1, 2, 4, 5 itu sudah kurikulum Merdeka, kemudian 3 mulai walaupun dia sudah ini ya masih kurikulum 13 termasuk kelas 6 ya. Iya. Juga di kurikulum 13. Mungkin khusus untuk kurikulum Merdeka, Bu. Untuk kurikulum Merdeka ini apakah proses dalam ini ya kegiatan kurikulum Merdeka itu dilakukan tidak, maksudnya mulai dari mengambil CV, kemudian membuat tujuan, kemudian buat ATP serta modul, itu seperti apa yang dilakukan di sekolah kita, Bu? Alhamdulillah setelah kita mendapatkan pendampingan
di 14 hari kerja ya, 14 hari dulu Pak ya, Iya. pendampingan. Kemudian kita juga didampingi oleh fasilitator. Kita sudah melakukan workshop Pak, workshop pembuatan bahan ajar. Itu mulai dari analisis CP. Berapa hari itu kemarin Bu Indah? Ada 6 hari. Seminggu ya, 6 hari itu Pak. Menganalisis CP, membreakdown CP Pak. Mulai menentukan kompetensi, konten, menjadi TP, Analisisnya ada sampai diserahkan Pak. menjadi TP, kemudian menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran, sampailah ke modul ajar dan asesmen formatif, yaitu dengan sumatif. Jadi formatifnya diagnostik, kemudian juga ketika diprosesnya juga. Oke, terima kasih sudah tertangkap. Ya, prosesnya tetap berlanjut itu baru sampai. Untuk yang modulnya gimana Bu? Modul ajarnya sudah ada Pak, itu Iya, Bu iya. Indah, modul ajarnya. Mungkin saya tanya sama Ibu, ini kenapa ada yang merah-merah itu maksudnya apa? Apa ada untuk kelas lain? Caranya seperti ini Pak. Iya, Yang silakan. merah itu konten, Oh, yang gitu. kompetensi itu Bukan warna biru. Bukan, Bu, ini masa gini. Iya. Ini full nih, bukan? Iya, Oh iya. Yang mana Pak? Oh ini per elemen ya, melakukan menyusun bilangan sampai satu. Ini Bu Indah. Iya. Bu Indah yang bisa menjawab ini. Saya kan beda. Terus langsung. Oke. Nah, Ini Pak kan Nah, dulu juga ini ya. Sasaran nanti IG, Ida sama kenapa dibuat merah? Karena yang membuatnya kan Bu Indah. oke, kan ini kan berawal dari CP ya Pak ya. Ini CP-nya secara keseluruhan. Ini untuk pelajaran materi kita. Nah, kemudian di apa namanya? Di breakdown ke TP. Nah, yang merah-merah ini untuk kelas 2. Ini kan secara keseluruhan paham. fase A. Nah, jadi yang hitam-hitam ini untuk di kelas 1, yang merah ini di kelas 2. Ini saya pisahkan dulu. Nah, di belakang baru yang hitam semua ini baru yang di kelas 1. Saya ambil dari yang proses yang sebelumnya tadi. Oke, Sudah jadi, diurutkan. dalam penyusunannya kerjasama dengan guru satu fase ya, kelas 2 ya? Iya. Artinya guru kelas 2 juga sudah memiliki dokumen ini ya? Iya. Sudah. Oke. Ada Mereka yang duduk kelas per 2? kelompok ya, per kelas. Karena kalian kan sudah 2 ya, 2 kelas 2 mana? Ini kan kelas 1 nih, Oh, kelas iya. 1 tadi ya? Panggil dulu, ambil dulu di kelas 2 Bu Telepon aja. Jana. Jana. Tolong Pak Ike, Pak Bu Jana. Ada Bu Jana itu sudah selesai. Oke, mungkin sambil menunggu, sekarang kita lanjut lagi dengan Ibu. Oke ya, jadi oke, tadi prosesnya sudah ini. Oh, mungkin satu lagi yang tinggalan Pak Ibu. Untuk tim ini, Bu, tim apa AP5, ini ada kewajiban kepala sekolah dalam ini untuk menyusun tim, kemudian analisis satuan pendidikan kita, itu dilakukan Bu? Iya Pak. Oke. Ya kita mulai apa ya, analisis dulu, analisis kesiapan Pak. Analisis kesiapan, membentuk tim. Alhamdulillah sudah ada itu SK-nya kemarin. Sudah ada SK-nya Pak. Siapa penanggung jawabnya? Siapa penanggung jawab? Coba Bu Indah. Penanggung jawabnya siapa ini? Siapa pelaksananya? Nah, itu sudah kita bentuk Pak. Yang jelas tim komite pembelajar. Sudah ya, tim komite sudah ada. Bukan yang tim P5 maksudnya nih? Iya sudah, Tim 5 ya. sudah ada Pak. Oke, tim 5 sudah ada. Kemudian oke, kita lanjut ke berikutnya yaitu KOSP Bu. Untuk tim TPK, tim pengembang kurikulum sekolah, itu kita ada juga. Ya, oke. Kami mau lihat KOSP-nya juga ya. Oh, Pak OSP. Ini apa nih? Tim berarti Ini ya? tim P5. Oke, siap. Yang di bawahnya dokumen komunitas belajar.
Oh, komunitas sekolah itu ada ya? Sudah ada. Nanti saya searching ya, apa judulnya komunitasnya? Bintang Makayasa. Bintang Makayasa itu apa filosofinya apa itu Bu? Dia menjelaskan. Silakan. Harapan dan cita-cita Pak. Oh gitu. Harapan dan cita-cita tuh kalau bintang tuh kan tinggi ya Pak ya. Jadi harapan kami bersama ini Pak ya, komunitas ini punya keinginan yang tinggi agar guru-guru kita ini mampu menghasilkan dan mampu berkreativitas seperti Makayasa itu kan penghargaan sampai dia mendapat suatu penghargaan lah Pak, sampai dia bisa menularkan dan menjadikan siswa-siswa itu yang yang berprestasi. Penghargaan itu kan prestasi kan Pak. Seperti itu. Oke, nanti saya cari ya. Bintang Iya. Makayasa Bu ya. Bintang Makayasa. Oke, dikaitkan dengan visi kita seperti apa Bu? Visinya Bu? Visi sekolah kita kemarin itu mewujudkan peserta didik, yang berkarakter dengan berlandaskan profil pelajar Pancasila, dan peduli lingkungan asri. Itu kemana penyusunan visi misi juga ada dokumennya Pak. Mana dokumen penyusunan visi misinya? Ini kita masih banyak pakai kertas folio ya Bu ya? Apanya Pak? Kenapa Bu pakai kertas folio? Kertas folio kan panjang. Oh gitu. Oh, jadi emangnya ada ketentuan harus A4 ya Pak ya? Yang bagusnya A4 ya Pak ya? Ya, pertimbangannya yang pertama A4 itu kan standar. Oh. Ini kan tidak standar Bu. Benar. Di kurikulum ini kan tidak ada laptop ini. Harus di set customize lagi. Harus atur lagi. Panjangnya ini berapa, lebarnya ini berapa supaya nanti pas waktu kita ngapelin kita tidak kelebihan ya. Harus di ini ya. Gitu ya. Saya baru tahu, makasih banyak itu Pak. Ilmu itu. Oke, kita lanjutkan, kita sambil diskusi lagi ya kaitannya dengan tadi sudah terbayang, sudah terbentuk tim, kemudian tim juga sudah bekerja membuat analisis CP, kemudian membuat tujuan pembelajaran, alur di Indra sudah ada juga, alur yang dari kelas 1 ya Bu Indah. Kemudian PPM kita dicetak Bu? PPA, Panduan Pembelajaran Asesmen. Panduan program belum dicetak Pak itu. Panduan pembelajaran asesmennya belum dicetak, jujur itu belum dicetak. Kemudian yang P5-nya, panduan untuk P5 ada ya? Ada panduan P5-nya sudah ada. Itu Pak IG itu Pak. Itu Pak IG tanggung jawabnya. Panduan KOSP Bu? KOSP sudah ada. Panduan KSP sudah ada. Kemudian untuk ini Bu, Kaldik kita ada ya? Ada Kaldik. Kaldik digunakan untuk apa Bu? Iya, Kaldik banyak sekali. Iya silakan. Kaldik itu kan untuk menentukan jumlah jam pembelajaran, waktu efektif. Kemudian kami gunakan juga untuk program sekolah. Jadi itu dari kemarin, ini contoh Pak, Kaldik kami Pak. Ini contoh Kaldik yang di 2022, tapi 2023 sudah. Jadi Kaldik kami yang dapat dari Dinas Pendidikan itu kan simpel ya Pak ya, cuma hari efektif doang. Tapi kita kan punya banyak program di sekolah ini, seperti hari inspirasi Pak, kita punya programnya. Seperti pembuatan makanan sehat, kita punya. Jadi kita bisa menjadwalkan di Kaldik itu kapan Jumat berbaginya, kapan hari inspirasinya, kapan pemberian makanan sehat, kapan waktu senamnya, kapan upacaranya, acara Senin. Itu semuanya sudah ada di Kaldik. Jadi akan terlihat hari efektifnya berapa, kapan setiap akhir semester panen raya Bu?
panen raya itu, panen hasil karya itu. Jadi ya, saya mungkin minta tambahan informasi untuk tadi hari inspirasi apa tadi itu gimana maksudnya? Hari inspirasi kita punya program hari inspirasi itu Pak, itu di mana dalam 1 bulan Dokumen visi misi Pak. di mana dalam 1 bulan itu wajib, bukan wajib, itu program kita, itu anak-anak memakai pakaian yang dicita-citakan dan menghadirkan inspirator. Pernah kami hadirkan di sini Pak Kapolsek, Mbak Binsa, Ibu Rektor, Endang Widi, dokter dari Puskesmas, kemudian pernah juga di sini ada Ustadz juga sering kami hadirkan yang suka jadi Ustadz kan, kami hadirkan Ustadz di sini, perawat yang mau jadi perawat, dan kalau guru kita sendiri jadi inspiratornya seperti itu Pak. Jadi Hanya pakaian saja Bu, atau mungkin mendatangkan itu dengan ini? Mereka dengan memberikan nanti, motivasi? Iya, memberikan motivasi. Mereka nanti akan ada proses tanya jawab dan pemaparan. Seperti ini, Ibu Dokter, bagaimana kiat-kiat menjadi dokter. Nanti Ibu Dokternya menyampaikan, kalian kalau mau jadi dokter, kalian harus disiplin. Setiap waktu harus seperti ini. Jadi kan mereka, oh kalau saya mau jadi dokter, berarti saya harus disiplin. Kalau mau jadi harus banyak belajar, seperti itu Pak. Jadi menginspirasi mereka. Kita panggilan itu mereka bukannya Ani, Ima, tapi panggilan profesi mereka. Halo Ibu Dokter. Jadi mereka tuh kan juga merasa termotivasi gitu. Halo Pak Ustadz gitu. Ada yang ingin jadi halilintar didikatnya pakai ikat seperti itu. Ada yang jadi fotografer yang lucu Pak, yang jadi fotografer. Ada yang mau jadi apa namanya tuh pengacara. Hakim ya. Ada yang mau jadi hakim, ada yang pakai dasi. Jadi itu dari inspiratif itu Bu, sudah berapa pakar yang didatangi ke sini ya? Profesi itu ya ada berapa ya? Sudah banyak juga sih. Sudah banyak, udah lama ini program inspirasi ini udah lama Pak. Tapi terus berlanjut, karena itu sebenarnya dampak positifnya terhadap anak luar biasa. Oke, nanti kelanjutannya seperti apa Bu? Kalau istilahnya kalau monoton itu aja, ini kan sudah bagus nih berjalan Ya. nih. Mungkin harus ada tahapan berikutnya. Mungkin untuk kedepannya itu Pak, kita juga untuk inspirasi mereka tuh mungkin ada suatu giat yang mereka lakukan. Jangan hanya mendengar saja. Mereka kalau memang mau jadi dokter, mereka juga menyampaikan saya ingin seperti ini. Kemudian mereka juga menerapkan seperti P5 gitu Pak. Jangan hanya sekedar mendengar dan bagaimana hanya menyaksikan saja, hanya melakukan pakaian dokter aja, tapi bagaimana kiat-kiat mereka itu dibuktikan apa sudah ada perubahan penilaian sikapnya Pak. Penilaian sikap kita lihat dari guru kelasnya nanti. Artinya ini mau menggabungkan Bu ya, antara program kita dengan P5 sekarang ya. Seperti itu karena situ. Mungkin itu dulu Bu ya. Sangat banyak itu program-program sini ya, mungkin bisa didiskusikan nanti lebih jelas lagi ya. Yang Iya sudah Pak, dilakukan maaf ya. Pak ya. Oke. Itulah makanya kasihan mereka nih, memang di sini terlalu padat sekali acara itu aja udah kami sebulan sekali ya, kalau dulu sebulan 2 kali, sekarang udah sebulan sekali itu Pak. Oke, nanti banyak bercerita kita nih, informasi sangat bagus yang banyak. Oke, ini pertanyaan tentang kolaborasi Kombel. Kombel kita tadi Bintang Makaisa ya. Iya. Kombelnya Bintang Makaisa. Ini kombel sekolah apa KKKS atau apa Bu? Kombel sekolah. Programnya apa Bu? Bintang Makaisa. Programnya ada kan kemarin mana Ge? Ini nih udah. Ada ya? Ini oh iya. Ini untuk mencapai visi diantara dengan Google Form untuk menjadi informasi ya. Iya, dari Sama ini ya. Iya. Program komunitas
Apa yang dilakukan per komunitas? Ini mungkin sama Ibu ya. Apa Bu program-program yang Masya dilakukan? Allah, kalau komunitas nih Pak, kami tuh setiap Jumat ya Ge ya. Tapi kadang-kadang Jumat tuh tumuran dengan tabrakan dengan kegiatan lain. Tapi kami ganti hari Selasa, hari Rabu gantinya ya Ge. Jadi programnya ini memang seputar membicarakan temuan-temuan kita dalam proses pembelajaran di kelas, terutama seperti pembelajaran berdiferensiasi. Bunda, tolong dipraktekkan cak mano pembelajaran berdiferensiasi itu nia ya deh, kemarin seperti itu. Kemudian guru tuh menginginkan kita seperti itu Bu, jadi kita ya Pak, kita berupaya memberikan seperti ini berdiferensiasi. Oke, sama semakin satu. Ini adalah program dari komunitas belajar kita ya. Ini ada 10 program Bu. Iya. Ini yang prioritas atau prioritas semuanya atau yang mana? Yang mereka ini kan dulu Pak, yang mereka minta dulu, ya. kita mengusulkan itu programnya Pak. Nanti yang belum terrealisasi mungkin berikutnya. Siapa ketuanya Bu? Nanti ya. Bagus ya. Oke, nanti bisa ini ya. Oke, mungkin sudah berjalan program-programnya. Dari 10 ini sudah berapa yang dijalankan Bu? Diferensiasi sudah, apalagi Ge kemarin. KWSP sudah, KWSP sudah, PMM modul ajar, sudah. PMM, aksi nyata sudah. Sudah, aksi nyata sudah. Tapi itu kan Pak, kalau masalah modul ajar itu kan Pak bukan hanya sekali 2 kali kan Pak. Jadi Berulang bisa kali, Pak. berulang kali karena kan ada mungkin apa namanya penyempurnaan lah kira-kira gitu kan. Oh, betul begitu Pak. Jadi untuk Kombel itu sendiri kan sama-sama Pak, definisinya itu kan perkumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan visi, kesamaan tujuan lah untuk itu membahas hal yang meningkatkan betul-betul, dan itu berkelanjutan gitu. Tidak bisa langsung serta-merta kan gitu. Iya. Nggak bisa. Terus Makanya berulang itu Pak. ya program berkelanjutan tadi ya. Berkelanjutan. Baik, ini mungkin ada pertanyaan berikutnya nih. Oke, tadi kepala sekolah, oke. Komite pelajaran, oke ya. Berperan semua dong ya. Iya. Kemudian Nggak ini bisa tanya sendiri. non komite Bu. Non komite itu partisipasi seperti apa? Yang tidak masuk komite pembelajaran. Guru-guru yang lain. Guru yang lain. Guru-guru yang lain tuh kan kalau yang muda-muda nih Pak, memang diwajibkan mengikuti Pak. Yang tua-tua aja juga harus mengikuti. Jadi mereka ini tuh kan di sini kan banyak program Pak. Jadi mereka sudah punya kewajiban, sudah punya tanggung jawab masing-masing, dan peran mereka itu selain di kelasnya dan membuat perangkat pembelajaran, dia juga di program-program sekolah yang lain mereka berperan juga punya mana sih SK pembelajaran pembagian tugas itu kan ada kan, di SK pembagian tugas tuh mereka sudah punya tupoksi masing-masing itu Pak. Oke, ya. Oke. Terus lanjut ini nanti Pak Iki dan Bu Indah dari kepala sekolah. Ini kita diminta untuk membuat sebuah draft gitu ya, yang isinya adalah kumpulan-kumpulan hal-hal yang berkaitan, satu misalkan dokumen praktik baik dalam implementasi program Merdeka. Mungkin di sini kan ada kegiatan-kegiatan khusus ya, mungkin yang tidak diikuti kegiatan lain, atau kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan berkaitan dengan kurikulum ini. Itu satu. Yang kedua, diminta juga untuk dokumentasi pengembasan yang dilakukan ke sekolah lain, ya. Kemudian dokumentasi praktik baik. Ada. Itu. Kemudian dokumentasi baik dalam digitalisasi digitalisasi sekolah ya. Saya berharap gini Bapak ya, kita ini kan alhamdulillah zaman sekarang sudah maju begini ya. Kita berharap nanti suatu saat, tadi saya sudah mendengar dari Pak Iki tadi sudah ada web juga kita Pak ya, sudah ada web juga ya, web sekolah ada ya, ada ya, web sekolah sudah ada. Kita manfaatkan itu, kita mungkin perlu di backup ke pihak sekolah itu program-program, kemudian apa ya, hal-hal yang menjadi ini apa namanya, yang berbeda dengan sekolah lain. Maksudnya begini, kalau bisa ada quality insurance ya, jaminan mutu. Itu ya sekolah-sekolah IT itu TENA itu jaminan mutu. Jaminan mutu ini anak keluar dari sini bisa apa, anak dari ini bisa apa.
Jadi quality insurance itu memang itu penting gitu. Dan itu insya Allah mungkin kalau di swasta itu menjadi program yang penting juga ya, menjadi apa ya, menjadi nilai jual tuh, brandnya seperti ini. Oke, kemudian di sini minta juga dokumen praktik dengan digitalisasi sekolah. Dan saya juga sudah berharap pada Pak Iki dan kawan-kawan untuk bisa yang masing-masing kita itu manfaatkan lah. Itu tadi platform Merdeka Mengajar, kemudian membuat dokumentasi yang diadakan di Google Produce itu enak sekali. Oke, terus hambatan dalam kunjungan rutin saya. Oke, mungkin ini kehadiran pengawas. Oke, kalau ini daftar hadirnya Pak ya. Oke, ini apa ini? Itu pengimbasan ke sekolah lain Pak. Lain ya. Ada satu lagi Itu kemarin. di atas tuh ada. Di dalam tuh. Oke, tidak sebanyak-banyak nih. 86 belum Waktunya dapet. sangat. 556. Oke, ini sudah. Ini berapa sekolah Pak ini Pak? Baitul Izza, SMP 25, Anu SD 86 56. 56. Itu Baitul Izza ke sini atau kita ke sana Pak? Kami yang ke sana. Ada undangannya. Ada Bang. undangannya ya. Iya. Ada kompensasi tuh. Apa Pak? Ada semacam ya apa ya? Ngomongnya itu apa tuh Bu? Kita dipanggil sana sebagai sumber gitu kan? Transportnya atau ini lah jasanya di mana? Ada? Iya. Di sana ada ya? Ada dikasih Pak. Baik, ya dong. Iya. Berilmu kan. Baik ya, oke. Sekarang ini saya dengan Ibu Silakan, ya. Pak. Oke. Kita hadapkan situ. Ada Mungkin dulu ke sini sana. sini tidak berbagi sini Ini tambahkan. kesini. Ke sini Pak, bisa dikit Pak. Oke. Mundurkan lagi. Agak dimiring deh. Enggak mundurkan lagi kitanya. Agak sini, indahnya agak sini nah. Tiga geser sini dikit, tiga geser sini. Nah, sip. Oke. Nah, saya tanya dulu nih, Bu Indah dulu ya, guru kelas 1 ya. Harusnya 2 orang ya. Kelas 1 kan AB, kelas 2, kelas ya harusnya Itu yang harus saya orang ya. sampaikan tadi Pak. Apa dulu ya? Iya, saya sampaikan tadi tuh. Paralel tuh, satu yang tua, satu yang muda. Oke, gini dulu ya. Ini dulu ya Pak ya. Boleh kelas 2 ada, kelas 2 yang muda ada. Kelas 2 ada. Kelas 4 yang ada. baru tadi. 4 yang baru tadi baru 2 bulan. Gimana Mbak? Bulan dulu ya. 2 aja. Dari awal Saya, tidak intensif ya, nanti insya Allah sama. saya permisi dulu Ya, Pak. silakan. Ini Bu Indah, kelas 1 tadi berapa Bu? 27. Berdasarkan peserta sekolah tadi, samping sebagai guru kelas 1 juga membina bahasa Inggris, mata pelajarannya bahasa Inggris dan beberapa seambrek tadi banyak banget ya. Gimana merasanya, gimana dapat tugas banyak gitu? Kalau apa namanya yang tugas bahasa Inggris itu sebenarnya sudah didapat sebelum dapat SKP 3K ya Pak. Jadi itu udah ada MOU-nya kerjasama dengan sekolah. Tupoksinya ini. Jadi sudah kesepakatan antara saya dengan sekolah. Jadi ya harus dijalankan. Nah kalau mau jujur sebenarnya ya sedikit kewalahan. Tapi kalau hati itu senang Pak, karena bahasa Inggris memang saya basicnya dari awal bahasa Inggris. Pertama masuk ke SD 7 dulu tahun 2014 juga saya ngajar bahasa Inggris dulu Pak. Jadi tahun 2019 saya baru kuliah lagi PGSD, baru dikasih kelas oleh Bu Priyati. Berarti 2 dong yang bilangnya ya? Iya, enggak satu Pak, SPD SPD tetap ya. Tapi bahasa Inggris SPD? Iya, ijazahnya yang 2. Oh belum SPD SD ya? Belum, SPD SD. Kan ada kan SPD SD kalau T ya? SPDGR? SPDGR itu kalau sudah sertifikasi. Belum kalian ya? Belum Pak, Baik, belum sedang ya? menunggu, sudah Oke, seleksi. semoga dimudahkan. Amin. Oke, terkait masalah itu ya, kemudian Mbak Edi pas 4 ya. Tadi Bu Indah tadi berapa muridnya tadi? Kelas 1 27 Pak. 27. Oke, nanti Mbak Edi dulu ya. Oke, terkait pelaksanaan kurikulum yang kalian rasakan di sebelum merdeka ini ya, mulai dari membuat perencanaan pembelajaran, kemudian praktek dan melakukan asesmen itu seperti apa bisa dibayangkan? Bisa
dideskripsikan? Saya mulai dari praktek yang mengajar di kelas dulu ya Pak ya. Kalau dalam pelaksanaannya tuh sebenarnya tidak apa namanya ya, hambatan tuh pasti ada, tapi tidak terlalu gitulah Pak, tidak terlalu signifikan gitu. Karena dalam mengajar tuh karena memang sudah menjadi profesi saya, ya saya senang aja ketemu sama anak-anak tuh senang, baik dalam pembelajaran di kelas maupun belajar bahasa Inggris. Nah, tapi ya mungkin pas apa namanya penyusunan administrasi, karena itu juga sudah menjadi salah satu tanggung jawab guru, ya harus kita bikin kan Pak administrasi itu. Nah, hambatannya di situ mungkin manajemen waktu. Bapak tahu sendiri tadi tugas saya, kalau saya jam kosong bahasa kayak ini tadi kan saya di kelas kan PAI, jadi saya keluar saya ngajar bahasa Inggris. Kalau hari Rabu saya PJOK, jam PJOK saya bahasa Inggris juga. Jadi seharusnya di jam kosong itu sebenarnya bisa saya manfaatkan untuk menyusun administrasi, tapi karena saya ngajar di bahasa Inggris, jadi nah disitulah hambatan saya. Oke, baik, terima kasih. Hambatannya masalah waktu. Terus sekarang Pak Ike mungkin menyampaikan apa yang tidak disampaikan oleh Bu, yang sama sudah jangan disampaikan gitu ya. Silakan, dibantingkan silakan. Ya Pak. Jadi sebenarnya saya juga guru baru Pak, baru beberapa tahun ngajar juga. Semenjak adanya ikut pelatihan kemarin komite pembelajaran, memang banyak mindset saya yang berubah tentang pembelajaran. Jadi untuk saat ini saya itu selalu memvariasikan model pembelajaran Pak. Bagaimana saya mendapatkan ide-ide itu ya dari teknologi Pak, pemanfaatan teknologi. Misalnya mencari inspirasinya lewat Instagram gitu. Instagram saya itu hampir guru-guru apa namanya itu konten kreator itu saya follow semua. Jadi saya pun juga kayaknya bisa ya saya jadi konten kreator, tapi saat ini waktunya belum cukup. Jadi saya belajar dulu dari guru-guru konten kreator di TikTok. Saya juga tahu banyak apa namanya ice breaking, bagaimana pembuatan modul ajar, kemudian apa namanya bagaimana variasi di kelas, bagaimana tools atau aplikasi-aplikasi yang bisa saya gunakan untuk mengajar, itu saya dapat dari situ Pak. Nah jadi kalau hambatan saya ya sama saja sih Pak dengan isu ya tadi ya, masalah waktu juga. Nah kalau untuk saat ini memang saya juga sibuk apa juga Pak ya, di kelas saya mengajar, kemudian pulang sekolah pun saya masih ada mengajar juga. Kemudian untuk membina anak-anak itu saya semangat Pak membina anak-anak di sini. Kemarin memang kemarin memang belum hasil yang maksimal, tapi setidaknya sudah ada progres dan bisa mengantarkan anak ke provinsi walaupun belum sampai ke nasional. Dan tahun ini target saya, ambisi saya bisa sampai ke nasional lah Pak. Amin. Oke, memang harus ada ya, semangat itu harus ada Pak Bu ya. Semangat dari dalam itu nanti dorongannya lebih kuat. Oke, ini saya lihat Mas serba sibuk nih. Siapa yang sejak lalu? Saya sudah membayangkan bagaimana sejak lalu ya. Ya, kayak juga ini kayaknya. Gimana Bu? Yang sejak lalu siapa nih? Menyusun jadwalnya kita sama-sama Pak. Oke, karena tadi saya melihat harus koordinasi waktu kan sama mereka. Biasanya oke. Kita lanjut saja ya dulu ya. Oke, ini berkaitan dengan hal-hal yang dengan guru matematika nih. Tolong ceritakan mungkin kita ke KWSP, ATP, kemudian PPA ya, pembelajaran dan asesmen. Silakan. Saya belum dapat KWSP-nya tadi ya. KWSP-nya mana Pak? KWSP kita Pak masih di laptop Pak. Tapi kalau yang lama itu masih Enak yang ini aja Ge. Yang lama sudah ada, cuman udah direvisi yang bagus yang ini Pak. Oh yang itu ya. ini yang sudah revisi. Ya, kemarin. Ada tuh di situ. Biar Kalau Bapak yang tuh sudah- nengok. Ada Mas yang ada ya. Yang bagus yang ini Pak. Ini karena masih banyak sekali perubahan kemarin Pak, yang sudah tahun lalu masih sangat banyak perubahan.
Itu mau dilihat kan Pak, ini maksudnya. Belum kami print Pak, karena kami terus belajar, takut berubah lagi. Rencananya mau di print nih, kalau Bapak sudah lihat, ini udah bagus Bu, baru kami print. Mungkin supaya lebih nanti terkontrol, pertama kartu dari kartu validasi ya, instrumen validasi KSP itu mungkin dulu satu. Yang kedua, Nah, kapan kayak gini, benar atau enggak Pak? Ini Pak. Yang ini Pak. ya Iya. Sudah kami Sesuaikan. sesuaikan dengan itu kemarin. kita insya Allah dengan begini kan tidak ngelantur ya. Iya, sudah kami sesuaikan tadi. Oke. Oke. 1, 2, 3. Itu belum berurut yang itu. Ya? Belum itu. Oh, iya. Yang itu Pak di dalam itu maka sudah kami inikan. Oke, Tolong deh. dirikan udah kasih sama Bapak. Ntar Ibu Maria kemudian. Panggil Maria dulu. Iya sudah. Sudah dipanggil Bu. Oke, silakan mungkin selain KSP dulu ya. Ya, penyusunan ATP Pak ya. Ah. Oke. Kemarin kan waktu pelatihan sekolah tenggara itu diajarin Pak cara bikin alur tujuan pembelajaran. Nah itu saya praktekkan saya dapatkan dari pelatihan kemarin, saya praktekkan. Nah ini hasilnya Pak. Tadi ya. Iya, Oke. ya. Oke, dalam setiap tujuan itu minimal ada apa? Dalam tujuan pembelajaran ada kompetensi dan konten. Oke. Nah, sekarang ke modul. Pelajaran. Mana? OSP. Kamu yang nyimpan di mana? Jadi kamu bergerak semua Pak. Ini yang modul P5. Mana modul kebun? Pak, Modul indah mana? Indah lah kumpul kayak. Kusam itu apa ya, Pak? Kusam itu Kusam Pak. itu akronim. Kusam itu akronim dari kunyit asam manis. Nah, kunyit asam manis. Selain itu kan kunyit kan pewarna alami Pak, warnanya tidak mencolok, agak kusam kan dia kuningnya. Nah, tapi di balik kekusaman jus itu ada sesuatu yang sangat bermanfaat itu di fase A Pak. Ada di sini ya. Ada Pak. Ini Ibu buatnya di Canva. Ya tanpa Pak. Oke. indah. Yang ini itu juga ada. Ini modul aja. Tadi. Itu kan ada kamu mana? File kamu kasih sama Bapak. Ini. Tadi. Ada. KWSP. Oh, terima kasih. Ya. Kita cukup semua guru memiliki laptop ya, Bu ya? Siap Alhamdulillah, Pak. semua dulu. Enggak, saya pakai Chromebook minjem sama sekolah. Kamu sekolah. Ya, kita dimanfaatkan, Pak ya. Boleh kan Pak? Boleh kan Pak dipinjam sama guru. Bukan dipinjam, harus dipakai. Ah iya. Oke. Oke, untuk kurikulum mungkin nanti itu puternya lah ya, puter ya catatan kaki. Nah, nanti mungkin dikasih aja nih ya dokumen KSP, SD bla 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 gitu ya. SD 7 ya Pak ya. Ada footnote-nya, Setiap bari anunya, setiap lembar ya Pak ya. nanti kan langsung semua buket gitu. Gitu ya. Jadi salah tuh gitu ya, nomor dan sebagainya. Terus Catatan dah. ini mungkin seperti ini SD negeri 07 bla udah besar semuanya, kemudian oke spasinya nanti di lagi, kemudian penulisannya konsisten ya. Iya. Penulisan konsisten, Konsisten. spasi. Kalau huruf besar semua dan seterusnya kan. Kalau misalkan ini kan campuran nih, ada huruf besar Fontnya, semuanya, Pak, ya? fontnya, Iya. kemudian ada juga yang nih, ada yang Ada yang Times New Seven Roman, Case, ada ada yang Calibri. Iya. oke ya, oke, Ya, nanti diperbaiki. konsisten. Oke itu catatan kaki, ini konsisten. Ini berarti kurikulum ini berisi 2 ya Bu ya? Iya. 2 ya? Oke. Oke, ininya nanti sudah ada ya, muatan pelajaran ke-13 ini. Untuk kelas ini nih ya, ada ya.
Ini saya baru sampai ke SK nih. SK. Ini nanti dibuat ini heading aja Pak. Jadi nanti kami nengok di sini aja. Pak, nanya dulu. Kami kan maaf ya, Hmm. K13 itu kan kelas 6 doang, dari kelas 3. Boleh nggak kami langsung untuk tahun ini membuat nomor ajas? Tidak boleh Bu. Tidak boleh, harus ada masukin itu ya Pak? Iya, perlu dimasukin karena kan nanti kami dengan jasa, Iya, iya. dengan rapor nanti ya. Oh iya, ijazahnya ya Pak ya. Jadi Oke. kami satu kali nyelam Pak. Saya sering menyampaikan ini Bu ya, dan ini untuk ini bagusnya mungkin kita pakai ini Pak Iki dengan itu. Dah ya pakai heading jadi nanti pembuatan daftar itu secara otomatis berubah langsung berubah gitu kan ya. Ini nampaknya belum ya? Belum ya? Belum Pak. Belum kok sama heading grafis. Salah. Oke, belum memang ya nanti. Oke, tata tulisnya menggunakan heading ya. Apa namanya itu? Ya, itulah saya biasa ngomong. Oke. Ini kan harus buka satu-satu nih. Kalau Iya, ini iya. lompat-lompat gitu. Iya. Ini identifikasi sekolahnya. Melisa, Ini S2-nya baru satu Bu, tambah aja Bu. S2-nya baru satu. S2-nya baru satu. Ketika itu belum ada izinnya Pak. Oh gitu ya. Oke, terus ini nanti ini mungkin ini ya, seperti ini ya. Ini nanti bisa diatur kembali ya, ini ya. Ini masih banyak ini nih. Ya. tulisannya ya Pak. Tulisannya ya. Oke, ini saya ngasih contoh satu aja. Oke. Ini saya mungkin lihat muatannya dulu ya, visi misi, oke. Organisasinya. Cari di Oke, kurikulumnya. Nah, ini di atas sudah dijelaskan bahwa kurikulum ini terdiri dari dua kurikulum. Pertama kurikulum 2013 sama kurikulum Merdeka. Ini disebutkan kurikulum Merdeka, untuk muatan kurikulum Merdeka terdiri kelas ini sampai ke kelas ini ya. Oke, mungkin masalah spasinya juga ya. Spasi Iya, Pak. bervariasi nih. Iya, iya. Ada yang satu, ada yang 1,5, ada yang 2 gitu Iya, kan. betul, Pak. Oke, Pak. itu tuh alamatnya nulis juga kan. Oke. Anak banyak yang nulis ini, yang ini lain yang kerja, yang ini lain yang kerja. Digabungkan ya. Dan nanti kalau membuat ini mungkin saya yakin kita buat dengan ini bisa juga nih, klik langsung apa namanya desainnya mana ya, langsung desain Ini kalender terbaru ya. Ini Pak. Baru apa? Dalam itu ada juga kan? oke. Nek, Ada Bun. Ini desain ya, desain nanti otomatis ya. Ini apa window berapa nih? Berbeda ya. Oke, lanjut ya. Tuh. Nah, semuanya sudah masuk ya. Masuk setelah bahasa Indonesia. Nah, ya, oke. Maksudnya gini loh, Bu. Seperti ini kan, ini mau oke, nanti di tab tulisnya ya, tab tulisnya ini masih banyak Iya Pak, ya Pak. ya. PR nih.
atau di samping misalkan. Silakan. Misalkan ini kita kan dulu nih, dulu ya. Iya. Dulu kita pilih satu. Nah, nanti kalau ini kan biasa langsung otomatis nanti pada waktu kita membuat judul, membuat apa namanya, Daftar isi. daftar ini langsung nanti kan. Nanti kan dia bisa langsung nulis. Biasanya di sini ada ini loh, set, daftar sini, set. Kami sempat ini jadi muncul. Oke, nanti bisa simple, tapi sangat membantu. Nah, saya sebenarnya mau mencari yang itu, mana muatannya ini sudah sampai 222, tapi saya belum dapat itu. Muatan apa? Satu. Ini muatan kurikulumnya Bu, untuk memastikan. Ini kan ada dua muatan kan, satu muatan kurikulum 13, satu lagi muatan kurikulum merdeka. Jam-jamnya mana? Di bawahnya. Oke, mungkin ini dulu rekomendasinya penyusunan KSP pertama itu tadi ya, apa namanya, ketika komunikasi ini, kemudian tata tulisnya pakai terus spasinya tadi, terus supaya mudah dilihat lagi di sini nih ada akan satu alondra Pak. Oke, mungkin itu dulu ya. Jadi untuk KWSP koreksinya itu tadi. Iya. Jadi satu. Saya kesulitan untuk mencari yang itunya kan. Pembagian jam ada tuh, Cik. Iya ada. Harusnya Ada, Pak, ada. Maksudnya Ibu cari di situ mau nunjukin ke Bapak. Oke ya silakan. Oke, sambil lanjut ya, sambil kita dulu. Oke, ini Ibu Indah tentang WP 5-nya. Ini kelas 1. Bisa digambarkan Bu, kelas 1 ini sampai batas mana? Baru itu Pak pengenalan apa namanya? Ya apa kunyitnya itu loh Pak. Kunyitnya. Kemarin kan analisis sama-sama di sini jadi dapatkan guru kamu, tapi kalau di kelas sudah apa namanya, mengenalkan kunyit, manfaatnya kunyit, bentuknya kunyit, itu bisa dibuat untuk apa aja sudah dikenalkan. Pengenalan kulit dulu ya. Belum sampai ke Aksinya belum. Aksinya belum. Kelas 1 nanti aksi saya apa? Buat ini Pak, lomba pemanfaatan buat diskusamnya tuh tadi. Tapi kita bikinnya mungkin nggak kayak yang di mbok jamu gitu, mungkin kita yang di kelas 1 bikinnya agak Anak simpel jamu Pak. ya. Iya. Kalau yang di mbok jamu itu kan kayaknya kelas 1 belum bisa lah. Ini fase-fasenya bisa di fase kenalan ini, fase apa namanya, ini pakai fase ini, tahapan-tahapan. Tahapan, langkah-langkahnya. 4 Pak. Pak, coba yang aslinya. Ini lagi Bunda yang cari. Karena ada lah soal itu sekarang. Ada. Di belakang. Ini Pak. Maaf ya Pak, yang dijilid. Iya. Aktivitas satu apa? Perkenalan. Aktivitas kedua, kontekstualisasi. Alasan itu jadinya hampir saya agak molor dikit ya, sini masih di SD kota. Ya, sabar ya. Nggak apa-apa, oke. Insya Allah nanti tunggu ya, ayo gitu. Oke. Ini rangkumannya mana? Sama kan? Jadi kontekstualisasi, aksi. Ini saya Kata apa Bu? ada.
hasilnya. Ini mana itu modelnya? Saya Itulah gabungin. ada nampak bun. Jadi Itu nampakkan kampanye ini ya. dari Ini tanpa langkah-langkahnya. makanya yang di belakang itu kan ada 2C, di depannya ada 2B, 2A gitu. 2A berarti ini cuma satu, berarti 2A harusnya. 2C dari ini. Deskripsi proyek. Terus. Oke, pengenalan kan ini saya. Iya. Kenapa begini? Ceritanya. Ini seperti ini asik nggak, Pak Iji? Maksud saya, jadi gini, ini kan Canva. Canva itu bisa diedit kalau diunggah di Canva itu baru diedit. Kalau udah jadi foto kan? Oh, Iya, iya. heeh. Ini rasanya begini tuh, tidak dapat pakai edit. Ini hanya. Dapat edit ya. Ada. Ya, ya. Pas sudah edit, Ini saya nggak ngedit, saya bikin sendiri. kamu bikin sendiri. Harusnya ini segini. Oke, tata letak saja mas saya. Nah, oh iya, kalau Oke. karena juga pas ngeprint tuh Pak ternyata betul kecil Bapak tadi kertasnya nggak apa harus ngatur lagi, saya kurang paham ngatur kertas Oh, print yang di Canva itu. Kalau mau ngeprint itu, kalau mau ini di customize namanya. Lihat nanti ukurannya itu berapa kali berapa di kertas itu ada kan di sampulnya itu kan, sekian senti kali sekian senti, 3 berapa itu nanti ya, di Jadi customize. jadi kurang rapi pas ini lah Pak, yang ini juga Iya kan? kan Pak kurang Iya, rapi. iya. Jadi Karena dia itu kelas 4 ya. Oke. Kita ambil aja di situ. Nanti. Kami itu bunda ini. Seperti memegang dan membawa rempah. Rempah apa yang disampaikan di sini? kunyit, Kunyit aja, kunyit. enggak Pak, ada kunyit, ada jahe. Jadi rata-rata kadang anak tuh tidak tahu Pak mana yang kunyit. Jadi mereka indikasinya baru kunyit itu pokoknya warna kuning aja gitu. Dari baunya makanya saya bandingkan sama jahe, kalau jahe baunya seperti ini, kalau kencur baunya seperti ini. Oke. Jadi mungkin untuk ininya masukannya, ini di Canva itu biasanya lebih cantik gitu ya. Iya. Hanya mungkin pengaturan huruf satu nih ya. Kemudian settingnya ya. Ya, yang saya belum menguasai yang ininya Pak, pas ngeprintnya itu, Pas ngeprint jadi nanti nggak rapi. pakai ampat saja. Oke. Ini kesan tapi bukan wajib ya. Iya. Kami malah suka digituin loh Pak. Kami ilmu tuh Pak. Iya saja mungkin kelima. Pak ini kelimanya mana? Ini Pak ada berkas saya di sini, tapi ini kampanye gitu yang saya nampakkan. Oh iya. Oke ini sudah ya. Ya, Coba kita saya. kemana tadi? Pembagian waktu itu ada tadi Pak untuk itu. Sudah ya. Coba ini. Umur Umur ya. Ini untuk kelasnya tidak di ini untuk kelas berapa Bu? Untuk kelas 1 sampai dengan 6 artinya nanti kelas 3 pakai ini juga. enggak beda sendiri. Maksudnya kalau beda ada yang beda kan. Makanya dibikin dua maunya kan Pak. Oke. Ini Ya, bikin aja dua masukkan. betul, bikin dua. Satu Iya. kan 13, maka 13 yang kedua nomor itu Pak ya. Iya, PR untuk kami Pak. Makasih Iya. banyak masukannya. Terus ini juga mungkin ini sudah saran Bu ya. Karena A4 ya? biasanya laporan-laporan itu tidak A4 dan A4 sudah terstandar supaya nanti tidak seperti ini kan Iya. kesannya kan heeh. ini kan ya. Saya kira bisa diatur di ini loh Pak. Kita di kampanye kita menyesuaikan pakai kertas yang kita ini kan kertas panjang. Jadi di sini nggak bisa. Kan ada pilihan kertas, pilihan ada dia di kertas yang paling ujung kan. Pilih apa kita, ukuran berapa kali berapa kan bisa dibuat juga. Nanti Ya, kita belajar lagi Pak ya. Oke, ini adik. Ini yang baru Pak. Yang baru sekarang itu yang itu tadi. Itu yang itu Pak. Ini ya. Ini yang di atas. Oke. Yang baru. Ya nanti mungkin ini tambahan tadi untuk muatannya dari nomor. K13 ya Pak. K13. Tambahannya. Ini tadi Pak
P5-nya udah muncul belum tadi? Tetap belum tadi ya? Ada. Yang di muatan tadi. Jadi sepasang deh Bu, ada yang intrakurikuler, yang pokoknya kan sebelahnya tuh. Iya. Oh, belum ada Pak Belum ada ya? tadi ya. Nah, nanti di Nanti sambung saja. Ini baru yang intra. tadi. Tambahin dah. Iya. Kita nih pelupo dah. Kelas setelah ini senggol lupo. Struktur kurikulum Merdeka itu lengkap dengan P5-nya ya. Itu kan langsung satu kali udah kemudian Bu. Iya. Ini Intrakurikulernya. bahkan di situ kan sudah ada juga itu K13. Ini K13 yang ini. kemarin ada, nanti tinggal ambil aja nanti. Ada filenya masih ada. Ada Pak, ada. Ya, Pak, ini bukannya tiap fase beda Pak ya kalau banyak salah Pak. Total jam pelajaran. Beda. Berarti ada fase A, Iya, fase iya. B, fase C. Ada ya. Oh, iya. Ini kan baru satu maksudnya. Nanti kita perbaiki. Oke. Tulis dah. Ya sudah Bu. Bagian jadwal tuh per fase bikin dah. Fase pengaturan waktu per fase. Berarti kan masih ada kayak kita. Hmm. Kan enak kalau kayak gini tambah ilmu gitu loh. Dah. Ini kan dari Kadi ini kan kasih ini kan banyak ya Bu ya. Hari-hari itu hari-hari libur kan banyak. Sudah dikasih keterangan Bu ya. Dan ini sebelah dulu Bu. Ini daerah ini langsung di sini. Iya, Tidak itu dia. tidak di breakdown ini hari Beberapa hari apa ya. Ada di situ kan. Tidak ada nama. Ah, Ada ya. berarti harus kayak itu ada yang itu. Itu ada yang itu, yang lama. Oke, tapi juga Penilaian tengah semester gitu. ya. Ah, Seperti libur ini Pak, libur resmi nasional misalkan Idul ada di Fitri. situ Pak. Tanggal Yang sekian, ini tanggal yang sekian latihan. agak kurang mungkin. Iya, Oke, boleh juga. Ya Kebetulan kan? kalau yang kami kan termasuk tim penyusun ini juga kan kabupaten sama provinsi itu kan. Jadi enak saya buat itu. Jadi langsung nanti dikalkulasi kan hari efektifnya berapa. Itu ada tuh keterangan alokasi waktu tuh Pak. Cilik Bu. Iya. Saya tuh heran Pak di sini. Kepala sekolahnya besar, orangnya besar. Kalau nulis sudah saya ngomong maksimal 12, apa minimal 12 kata Ya, saya. betul. Ada tambahan ya, Selalu ya. saya ngomong kayak gitu Pak. Heran saya kenapa suka Oke. dengan kecil. Betul kata kepala sekolah, standar penulisan dokumen itu Minimal Pokoknya 12. kalau untuk presentasi itu 20 Minimalnya. minimal 20 ya. Kalau yang dokumen tadi standarnya 12. Oke, apa lagi jadinya? Itu saja mungkin ya. Ini yang untuk ini Ini Pak Ide. Pak Isi ya. Nanti langsung sini ya. Ya, saya di Canva tuh gini ya. Dia untuk setting ini belum bisa Pak, belum ada ya. Setting misalkan ya seperti ini kan. Kiri sekian. Marginnya, pembagian margin tidak bisa ya. Kalau di Bisa, Canva Pak. nggak bisa Pak. Bisa ya? Hmm. Coba nanti searching ya. Oh iya. Searching ya, ya. Iya iya. Searching. Ya kasihan kan dibuat bagus-bagus nanti terjepit Bu. Kan Iya. mepet sana kan. Iya betul. Saya juga belum bisa tuh Pak. Kadang-kadang nggak kelihatan. Udah dimasukin materinya kan kok fisika. Oke. Dan nanti PR-nya searching bagaimana cara mau mengatur tata letak kertas di Canva. Oke, komunitas belajar. Ini berdua nih pakarnya ya. Depannya Pak Iki tadi kan? Iya. Oke, dalam komunitas ini apa yang menjadi kendala, Pak? Jadi kendalanya itulah tadi Pak, waktunya. Waktu ya. Ya, kadang kita tuh hari Jumat tuh pun ada kegiatan sampai siang, terpaksa diganti hari lain. Untuk mengganti hari lain pun juga Cari ada cari lagi gitu. Kita tuh kegiatan tuh Kegiatan Pak, nggak bukan bisa. kegiatan sekolah, sering tumburan Dari dikasih dinas. mendadak di kelas. Karena itu kan kita juga. Tidak teman persetelan Bu ya. Apa Pak? Iya. Oke. Oke, komunitasnya terkendala masalah waktu. Kemudian dalam aplikasinya selain waktu, apa lagi kira-kira? Kualifikasi kompetensi guru gimana? Nah, Eh, ya.
Silakan. Ya kalau guru sebenarnya Pak, semuanya bisa mengikuti Pak untuk apapun materi yang disampaikan, tetapi memang kalau untuk masalah IT itu ada guru-guru yang kesulitan Pak. Makanya tadi kan Bunda sudah jauh-jauh hari mengantisipasi memasangkan guru muda dengan guru tua. Jadi di setiap fase itu ada guru tua dan ada guru muda lah maksudnya itu. Jadi senior. Kalau masalah Janganlah guru Senior. tua. Ya. Jadi kan kalau mau analisis CP kan Pak, kan kita langsung buat dimerahi untuk kompetensi dan biru untuk kontennya. Jadi kalau guru-guru senior memang agak susah gimana sih merahkannya. Mereka Tapi paham. kalau berpikirnya bisa. Pak. Mengerti, Semua mereka bisa alurnya diikuti. mengerti semua. Tolong dulu. Mungkin oke, terus program dalam waktu mendesak sesuai dengan kebutuhan komunitas apa Pak yang dibahas yang tren lah ya. Nah, saat ini Pak, kemarin saya juga baru dapat isu bahwa untuk pencairan TW3 sertifikasi harus ada minimal 1 sertifikat belajar. Saya sudah menghimbau kepada guru-guru yang senior yang sudah mendapat, Bapak Ibu silahkan di foto, nanti saya bantu. Kalau mau bantu pas prosesnya bisa panggil saya. Jadi yang terdekat adalah membantu menyelesaikan aksi nyata. Pak ya Pak ya. Iya, kalau kami ya sudah lah walaupun ada. Saya nengok Pak. Bentar, Pak. PMM-nya seperti apa? Validasi, Oke. masih tahap validasi kayaknya. Saya mau ke PMM-nya Pak, agak Boleh. lengkap sedikit. Nah, Kayaknya ada beberapa modul yang sudah selesai tapi ini pelatihan Pak ya? ini untuk pelatihan. Saya mau melihat mengulik semuanya. Karena kebetulan beberapa hari ini menyampaikan materi ini dan Ada 4 kayaknya yang sudah selesai. Tapi minggu ketiga kan benar? Minggu ke 1 dan ke-2. Hari Second Rabu, higher kan? up. ini masuk dengan akun siapa Pak? Saya Pak. Masukannya gimana Pak? Ada situ Pak, asesmen, kurikulum, T5 sama lagi 1 diferensiasi kan. Oh, biasanya kalau misalkan belum selesai ada biru ya, tinggal aksinya tadi. Iya. Ini tidak ada tandanya Pak ya? Oke, topik apa yang sudah Pak? Ini ya, namanya kurikulum sudah, Kurikulum Pak ya. asesmen paket A, ya, P5 Ini ya. sudah, Yang profil sudah ya? Prof. Ya, Ya. belum praktik nyata belum nih Pak. Tinggal praktek nyata Pak. Oh iya, ada 3 Pak yang sudah saya itu. Oke, ya. Kurikulum merdeka, merdeka belajar, perencanaan pembelajaran sama asesmen. Yang sudah bisa berikutnya baru perencanaan. Bentar ya. Oke, kurikulum merdeka. Bisa nih Pak ya? Coba yang mana yang dapat sertifikat? Pindah mana? Ya pindah. Ini ya Pak ya. Berapa hari kamu kerjakan? Mengerjakan itu 2 minggu lah Pak. 20 tahun Ini kan Utara ya? Iya. Dekat Gajah itu ya? Gajah itu di Sebelah. sebelah. Saya agak makmur Pak. Sebelah kan Makassar. Kelais. Gimana Pak? Ini sudah beda. Ini masih menunggu validasi kan? Yang lain sudah belum? Ada belum? Nggak ada. Ini belum Pak. Ya, Masih menunggu validasi. Yang sudah sertifikat ada? Belum ada Pak, kemarin gagal ya. Oke, tapi sudah ini sudah belum masuk Pak Iya, ya? sudah 3 saya usulkan sekaligus di sini. Oke. Oke. Kok jadi sebenarnya banyak nih ya Bu ya? Oh, saya mau lihat kelas-kelas kalian. Kelasnya sudah ada belum? Dokumen digitalnya sudah ada belum? Nah, yang kita ajarkan kemarin.
di kelas-kelas kita. komunitasnya itu. Oke, coba kita. Oh, kelas Bapak belum. tuh kelas ini Mas belum ya? Pak. Iya, Oh, belum ya. Karena masih kan itu tuh harus pakai Akun belajar. ini akun belajar anak-anak juga Pak. Enggak juga. Pakai NIS. Enggak juga, tidak wajib itu. Kalau enggak ada, Tapi pakai ini gimana? silakan. Nggak bisa loh Pak. Sekarang ini, nah, siapa namanya? Anak kelas 1. Ah, Kelas 4 A ya. ya. Pak Anggaran 2005. Tampak murid. Murid siapa nama? Nah, satu aja. Lihat di murid Ini sudah ada nih muridnya nih. Ini kelas berapa nih? Ini kelas 1 Pak. Ini saya dulu yang masukkan. Saya juga heran kok sama kawan-kawan nyambut juga ini Pak. Ya nanti tinggal diklik aja. Ini kan yang murid kalian mana? Yang punya Iya. saya ini satu. Ini punya saya segala itu Pak. Klik-klik aja nanti klik. Ini kelas 1 kan? Nah, Tadi kelas untuk- Kalau 4. yang nambahkan kelas 4 gimana Pak? Terus kayak gimana? Kita ngomongin kelas 4. Kelas 4 ini aja. Iya. Ini kelas 1 tidak usah. Iya, kelas Tadi kelas 4 ya. Ah. Iya. Tidak usah. Kita tambahkan aja. Berarti tapi memang anak-anak ini nggak di kelas teman-teman yang lain ya Pak ya? Enggak, enggak. Dia yang diklik itu yang dipilih yang masuk kelas 1, yang masuk kelas 4. Contohnya siapa, Pak? Namanya anaknya. Namanya Ahmad Al-Farki. Ahmad misalkan ya. Ya. Masa saya ambil sini simak. Ini misalkan, ini aja juga basing aja tidak apa-apa kalau misalkan ya. Tapi nanti terus sebenarnya ya, saya ingin cepat saja. NSN juga tidak ada tanda wajibnya, bisa langsung tambah. Nah ini Ahmad ini masukkan kelas 4 kan? Ya kali masuk kelas 4 nanti. Oke, kan gitu. Ya. Jadi kalau mau tambah, boleh tambah aja lagi nanti. Jadi nanti masukkan semuanya. Mungkin nanti pun ya untuk bulan berikutnya urus dadan ya. Oke, nanti karena sini di kota, maksudnya tugas-tugas di sini kan harus dikasihkan anak-anak, nanti dikerjakan di rumah. Itu biasanya deadline-nya 3 hari, Pak. Waktu asesmen itu kan, waktu latihan-latihan dari sini, nah, nanti kita bisa ya. Ini anak-anak bisa Anak-anak ya? mengakses Pak? Bisa, nanti kasih linknya aja kan anak klik, nanti anak kerjakan soal-soal itu. Nanti di sini sudah Oh, teranalisis. seperti kita membagikan aksi nyata kita, tolong teman-teman komen gitu Ya, ya? ya, boleh Gitu juga. Pak? Kasih linknya saja. Jadi kan gini, oke, minta kan 1 ya. Saya selesaikan dulu kan 1 tuh. Nah, baru tambahkan asesmen. Nah, misalkan geometri. Nah, ini gunakan asesmen ini. Lanjut. Saya online ya. Lanjut. Kelas 4 tadi ya. Nah, kelas 4. Lanjut. Buat tautan. Ya. Salin ini kirimkan ke WA anak-anak. Anak nanti kan kerjakan. Hasilnya Pak kita lihat di mana? Hasilnya nanti di sini ada hasilnya nanti karena kita belum ini ya. Nanti di sini ada hasilnya yang mengumpulkan siapa, yang benar nilainya berapa, yang salah siapa. itu Nanti dianalisis sudah Bu. itu untuk kombel berikutnya. Selanjutnya. Kumpul ya. Oh, ya, ya. Nanti bisa Buat kelas di PM. yang Ya, apa yang mahir sekian, gitu kan? Yang layak sekian. Nanti sistem yang mengolahnya. Semuanya harus belajar. Jadi enak. Saya berharap mungkin bulan depan mudah Ya. sudah ada ya. Oke, Ya. simple, praktis Iya, iya. dan mengenakan kerja kita. Tidak usah repot-repot ya. Kasih PR digital aja. Oke, misalkan begitu. Oke, jadi oke mungkin sampai sini dulu yang masalah ini ya. Ini kan bisa banyak digunakan Pak. Itu baru 1 ya. Saya ngajarkan sehari Bu, dari atas sampai bawah, sampai dia punya kelas-kelas, sampai dia membuat asesmen diberikan kepada anak-anak. Saya kasihkan seperti itu. Jadi enak sekali. Oke. Melisa, Oke, kalau gitu tadi ngawas bisa juga. Oke, kondisi geografis, kesulitan transportasi. Baik. Oh, ada agenda tadi ya. Ini semua. Oke.
silakan Pak. Perkembangan komunitas belajar dalam sekolah ini seperti apa? Perkembangan Ya, mungkin dari kalian kan bisa menceritakan lah mulai dari bentuknya komunitas belajar sampai kini itu apa saja, kegiatannya apa? Nah, ya. Jadi untuk komunitas belajar sebenarnya sudah ada sejak lama Pak di sini, tetapi memang dia itu belum terstruktur Pak. Nah, pas pembentukan struktur yang strukturnya nian itu selesai pelatihan PKP kemarin. Jadi selesai itu kita langsung membentuk komunitas belajar, di SK-kan maksudnya Pak ya. Di struktur organisasinya jelas. Kalau biasanya ya kumpul Berbentuk akademi iya. Nah, kalau sekarang sudah ada kongres. iya, sudah ada programnya yang sudah terjadwal secara rutin. Kemudian selain dijadwal pun guru-guru juga menyampaikan kendala-kendala yang dihadapinya selama 1 minggu itu Pak. Jadi di situ kita menyelesaikan masalah yang disampaikan oleh guru-guru. Jadi artinya jadwalnya itu juga bisa menambah Pak selain yang telah terjadwal sebelumnya. Nah, kemudian adapun pembahasan lain yang dianggap perlulah sama gitu. Kemudian kalau untuk mendatangkan yang narasumber lain kita memang belum Pak, karena saya rasa Ibu Triyanti Yuliana lebih kompeten di dalam kurikulum merdeka sekolah lain tadi mengundang kita. Nah, ya. Oke, bisa dipahami. Oke, jadi untuk program komunitas belajar tadi mungkin perlu dimasukkan yang tadi Pak ya, Iya. masalah pembuatan kelas, kemudian mungkin juga Kanva di sini mungkin ada kita Kanva. Kanva. Pak Pur kapan ada waktunya ya? Mau cari kami ke Pak Pur. Insya Allah juga ada waktunya Bu ya, ya sama-sama Kami belajar, kalau di ya. IT jujur Pak, angkat tangan bener. Oke, sip. Tidak sebanyak-banyak 1 poin sejarah. Sharing enak lah sama orang Benteng sekali-kali Pak. Tadi folder-folder dokumen belum ada juga ya? Coba Pak. Belum ada kelihatannya ya? Coba buka yuk belajar. Folder-folder belum ada juga ya? Oke, kita di perangkat aja. Saya juga jarang buka pakai produk pakai laptop biasa. Ini, oke. Mati ya? Internet coy. Kemudian mati. Itu lampu barusan. Ini juga pencet ya? Iya. Kan Pak. Tapi dia ada Jelek Pak kalau kita Cek ngecek like, bikin cek jelek. butuh waktu untuk masuk lagi. Oke, kita masuk ya. Tapi hari ini alhamdulillah nggak dapat ilmu Oh, iya. sambil makan waktu ya Indah. Iya Pak, sambilan Pak. Itu mana kuenya tadi? Tambahin di sini. Bundang gitu. Nampaknya memang harus lama juga Bu ya. Saya senang sebenarnya sambil ngajar banyak praktek. Saya itu biasanya workshop Bu. Saya kasihkan praktek sambil satu-satu. Lah hari ini Nah, udah workshop kita udah banyak yang Bapak kasih materi ke kami ini.